jangan udah menyerah aja lah. Pokoknya kan tiap kita mau budidaya apapun, kalau hasilnya awalnya udah nyerah, nggak akan bisa sukses lah. Awalnya jalanin aja dulu terus. Awalan saya pertama tebaran 2 kilo telur jadi 171 kilo dikalikan. Nah, potong pakan, potong dia jangkrik, modal itu bisa kehitung lah, bisa kehitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman Darmawan sebagai peternak jangkrik yang beralamat di Kota Bogor, Jalan Raya Gedongseng, RT 1 RW 4, Loji, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat. Nama PAM-nya Rania PAM. Saya baru 2 bulan, Pak. 2 bulan sudah panen 2 kali. Sama yang ini ketiga kalinya. Saya terinspirasi, emang saya nerusin dari teman, terus kakak, abang juga ada ya, abang. Kesulitannya ya gampang-gampang susah ya, ada yang gampang, ada yang susah. Paling yang ribetnya itu pasang media dan selesai panen. Kalau yang lainnya mah normal-normal aja. Saya beli dari mitra saya di sentral berupa telur. Dari telur saya penetesan, terus langsung memasukkan ke box. Di sini ada kapasitas harusnya sih 40 ya, yang terpakai hanya 30, yang satu dalam perbaikan. Satu box ini 2 kilo telur jadinya 5 box. Kemarin yang saya alami itu paling banyak itu 44 kilo. Paling sedikit kalau nggak ada predator, paling sedikit kalau ada predator 12 kilo. Sulitnya itu kalau mau panen, kita pasti harus begadang. Ngejagain ini jangan sampai kelaparan jangkrik. Soalnya kalau yang jangkrik yang mau panen itu dia beda. Pakannya harus ada. Harus selalu ada. Soalnya kalau nggak ada pasti dia loncat dari box. Banyak sih, semacam daun singkong. Terus kita pakai pur. Terus gedebong pisang. Terus saya kadang pakai sayuran pasar, pakai sawi, pacing, daun pacing, banyak sih alternatif hijau-hijauan. Kalau untuk perawatannya paling kalau yang untuk yang umuran seminggu paling saya memakai gedebong doang, pakai gedebong pisang, udah nggak pakai pur. Paling kalau yang umur 2 mingguan baru mulai pakai pur, terus gedebong masih, terus 3 minggu mau jalan 2 minggu lewat saya siram, saya semprot. Awal pertamanya saya kan ngambil nih telur, saya ungkep. Si telur itu datang awalnya masuk dalam keranjang ini. Tuh, dari keranjang ini nih. Ini biasanya kadang ada yang 1 kilo. Saya bagi 5. Bagi 5 kantong ini. Nah, saya masukin ke kardus ini. Masukin sih semua 5 telur ini masukin. Saya masukin 5. Saya ungkep selama paling lama itu 3 hari. 3 hari itu udah netes. Kayak gimana sih, kayak telur ayam gitu. Kalau udah mau netes, ada yang netes, ada yang enggak. Nah, kalau biasanya saya nggak 100% jadi ditebar. 10% atau 20% baru saya tebar. Udah kelihatan di sini ntar hitam semua di sini nih. Baru saya tebar. Medianya udah siap semua di box. Nah itu. Kalau yang belum hitam mah nggak akan dulu ditebar. Soalnya lama itu. Tergantung cuaca juga sih. Kalau misalkan cuacanya cukup, kalau panasnya bagus itu, ini cepat, paling sehari juga udah hitam semua. Tapi kalau yang musim hujan atau apa, tuh 3 hari. Saya kalau pagi-pagi paling ngasih pakan, terus sama nyiram, semprot, kasih air si jangkrik. Kalau udah ada yang cukup umur ya, kalau yang masih yang kecil-kecil mah paling lihat kontrol doang. Oh, pakannya masih ada, kalau misalkan udah habis saya kasih pakan lagi, tambahin. Cuma itu doang sih.
pagi-pagi, udah tuh pagi, ntar siangnya lagi gitu lagi, kasih pakan. Oh, lihat dulu pakannya masih ada apa enggak, atau semprot, atau yang biasa umurnya yang udah ini mah gitu doang. Terus kalau yang mau panen itu harus lebih ekstra. Tengah malam saya kadang berdua sampai subuh, liatin dulu, tambahin dulu, habisin dulu, baru tidur. Kalau yang bagian mau panen ya pas jangkrik yang mau udah dipanen gitu. Soalnya Kak, bisa aja kita dari jam 12 ngasih makan banyak, tapi kan nggak ini, maksudnya nggak kontrol sama kita. Udah ya, yang penting kita bisa kontrol dulu aja pas bagian panen, kontrol. Kadang ada yang perlu media gitu kan, ada yang butuh media gitu kan, ada yang pakannya kurang, cuma itu doang. Ini umuran 1 minggu Bang. Ini umuran 1 minggu, bisa dilihat. Nih. Ini usia 1 mingguan. Saya pakai gedebong, khusus gedebong doang yang umuran segini. Gedebong nggak dikasih makan, paling saya tebarin daun singkong. Itu selama jalan mau 2 mingguan. Kalau udah 2 minggu saya coba pakai pur sedikit, baru media sama semua. Media pakai ini semua ada. Sampai usia 1 bulan tetap di sini. Ntar ini makin banyak. Kalau misalkan masih banyak, saya pasang media lagi. Kotak kayak gini seperti itu tuh. Agak atas itu yang tengahnya. Ini yang usia 3 minggu. Ini udah 2 kali. Udah mulai pakai pur ini. Udah mulai pakai pur. Ribuan ini, bisa ribuan ini. Soalnya satu box ini tuh bisa menghasilkan, ya yang saya alami itu 44 kilo dari tebaran telur 4 on. Jangan sayang pakan. Jangan sayang pakan. Pokoknya ibaratnya pakan udah harus, ya ibaratnya jangan sampai kurang. Kalau ya kurang, jangan harap, pasti jangkriknya ya ngamuk lah pasti. Pokoknya intinya gitu aja, jangan kurang pakan, jangan sayang pakan. Kalau pengen hasilnya maksimal. Ini yang siap panen 1, 2, 3, 4. Mantap. Ini panen yang udah usianya umur berapa? 35 hari. Yang satu udah dipanen kemarin. Ini sisanya dilanjut hari ini. 4 box. Ini sedang dibongkar medianya dulu biar jangkriknya ngumpul. Ini batas airnya itu paling 2 kali. Maksimal 2 kali dipakai buat media lagi. Sisanya saya buat packingan. Bisa dipakai lagi. Cuma dibersihin dulu lah, habisin. Kalau yang udah nggak layak pakai, buat packingan yang buat dikirim yang mau dijual. Perkiraan 4 box 120 lah paling ini. Semua keseluruhan 120 kilo dari 2 kilo telur. Tergantung sih, kalau tergantung petaninya ya. Kalau lagi susah banget, sampai salesnya aja nyari barang nggak dapat. Salesnya nggak dapat, soalnya kadang ada yang perkembangannya telat. Biasanya bulan ini panen nggak panen, jadi kita jadi diundur gitu. Cuma ya sekarang kalau pasar-pasar, kalau wilayah Bogor itu udah banyak sih ya. Udah banyak lah, udah rame, petaninya juga udah banyak gitu kan. Tidak ada hambatan lah, karena saya sudah kerjasama sama pihak yang sentral itu nanti. Semua dia juga, jadi dia ngebina nih petani-petani yang awalan, yang udah lama, ngebina dia. Oh, biar hasilnya bagus gimana?
Terus dia ngasih tahu, kasih pakan ini, yang ini, yang ini, yang ini. Jadi kita juga belajar sambil mitra, tapi sambil belajar. Anggap aja sekolah lagi. Itu kalau buat pegangan yang saya pribadi belum pernah. Cuma pernah saya pegangan pribadi sama kakak pas ada tikus di dalam sama kadal. Di satu box itu ada kadal. Makanya harusnya dapat bisa nyampe 30, itu 24 apa 26. Cuma dapat 24 kilo. Yang lainnya 30. Itu tengah malam. Pas kita udah kita nggak ke kontrol, itu masuknya ke dalam. Soalnya tikus sawah itu bisa masuk sih dari sana. Kadang saya pas kalau udah buka ini pintu, kadang ada di sini, ada di pojok sana, di sana. Masuknya nggak tahu lewat mana. Pokoknya ada aja, di atas ada. Cuma kalau yang buat semacam cicak atau apa mah nggak terlalu banyak sih. Kadal, kalau kandang ini kadal nggak ada. Aman kadal di sini. Kalau yang kandang sebelah lagi itu banyak. Cuma makanya ini awalnya mau dirubah. Si pakan kan ini habis pur sama hama tikus. Dimakanin tikus semua. Makanya pengen diamanin biar masuk, tikus nggak masuk. Pokoknya gitu doang sih ternak jangkrik yang namanya. Ya kendalanya hamanya itu ya tikus, terus kadal, cicak, sama yang apalah, toke. Saya awalnya sih pengen ininya ya, jadwalnya itu sebulan itu 4 kali. Sebulan 4 kali. Jadi jedanya itu seminggu panen, seminggu panen, seminggu panen. Sekarang kalau nggak salah udah turun lagi ya. Saya kemarin itu kesana itu harganya itu relatif sih ya. Ada yang beda-beda ya. Ada yang notanya, ada yang pakai yang 50.000, ada yang 42, ada yang 55. Cuma kalau yang buat saya itu saya 42. 42 udah terima beres. Dia nampung semua, saya berapa kilo dia tampung. Ada yang 171, 152. Dikalikan. Nah, potong pakan, potong jangkrik, modal itu bisa kehitung lah, bisa kehitung kalau yang ini. Cuma kalau lebih pengen ini, lebih pengen ketahuan, masih banyak kok. Jangan mudah menyerah aja lah. Pokoknya kan tiap kita mau budidaya apapun, kalau hasilnya awalnya udah nyerah, nggak akan bisa sukses lah. Awalnya jalanin aja terus. Ya kalau buat misalkan teman-teman ada yang mau ibaratnya berminat nih, mau buka pakan jangkrik, silakan bisa bertanya ke saya atau ke pihak yang mitra saya juga bisa. Kalau yang ke saya bisa datang ke Rania Farm, alamat Jalan Raya Gedongseng, RT 3 RW 4. Seberang SB Futsal. Terus kalau yang ibaratnya pengen mitra sama pihak sentral, bisa datang ke perumahan Nuansa Hijau, Jalan Raya Ciomas. Di situ bisa. Kalau ingin tahu lebih lanjut lagi gitu, lebih detail lah masalah tentang budidaya jangkrik. Jangan lupa subscribe channel Argo Maritim.